salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini boleh bertemu kembali di dalam siaran Mutiara Iman Kristen. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ada ketika kami ada di dalam kesulitan. Tuhan selalu memberikan hikmat bagi kami sehingga kami juga boleh menjalankan hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan bagi kami untuk kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah memulihkan semangat yang patah. Kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, salah satu kebahagiaan yang dimiliki manusia adalah ketika ia memiliki tubuh yang sehat. Ya, mengapa demikian? Karena dengan tubuh yang sehat, mereka akan dapat melakukan segala aktivitas kehidupan mereka dengan baik. Dengan tubuh yang sehat, maka kita dapat mengurangi rasa kekhawatiran, kekecewaan, kegelisahan di dalam hati kita. Ya, dengan tubuh yang sehat, kita pasti memiliki daya tahan tubuh yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk bisa memiliki tubuh yang sehat. Ya, di antaranya bisa melakukan olahraga secara rutin setiap hari, memiliki waktu istirahat yang cukup, banyak minum air, kemudian juga bisa dilakukan dengan minuman multivitamin yang ada. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manusia agar mereka memiliki tubuh yang sehat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan yang tidak mudah, apakah kita masih memiliki semangat untuk menjalani hari-hari yang sudah Tuhan percayakan? Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kembali kepada kita, bagaimana cara kita memulihkan semangat yang patah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita untuk kita boleh memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang boleh ditulis oleh Salomo melalui kitabnya di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 ini, di bagian terakhir di mana dikatakan bahwa tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau berbicara dengan semangat, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, semangat itu merupakan satu perasaan yang kuat yang mendorongkan satu tindakan, seperti umpamanya kalau misalnya seseorang dia merasa capek, dia merasa lelah, dia merasa tidak berdaya, tetapi ketika ada suatu dorongan yang kuat di dalam dirinya, maka rasa capeknya, rasa lelah itu tidak membuat dia bersungut-sungut atau berkeluh kesah, tetapi justru dengan rasa capek, rasa lelahnya, ketika dia ada suatu semangat, maka itu akan mendorong suatu tindakan yang kuat untuk dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Tentu dia tidak akan melakukannya dengan tidur sepanjang hari, tidak. Tapi dia memiliki suatu dorongan untuk bangkit dari rasa kecapeannya, dari rasa lelahnya, sehingga pada akhirnya dia memiliki semangat yang luar biasa. Nah, hal inilah yang diungkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah suatu ibarat dikatakan
kalau berbicara tentang semangat yang patah, berarti ya ada sesuatu perasaan yang tidak berdaya, sesuatu perasaan yang tidak mampu untuk bangkit kembali, sehingga digambarkan tentang bahwa orang yang memiliki semangat yang patah ini dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini adalah seperti ya tulang yang kering, ya tulang yang kering. Tulang itu artinya sesuatu yang tidak ada gizinya, ya tulang yang kering itu dia sangat kecil sekali, sehingga dia tidak memiliki suatu kemampuan untuk dia bisa bangkit kembali, karena dia merasa bahwa ya semangatnya itu tidak ada lagi, semangatnya itu sudah hancur, semangatnya itu tidak membuat dia bangkit kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kepada kita, ya apa sih yang membuat seseorang itu merasa bahwa semangatnya itu tidak berdaya lagi, ya. Kalau saya pikir dan saya renungkan, ketika seseorang itu tidak memiliki semangat, ada dua faktor yang dimiliki. Yang pertama adalah dia hanya memfokuskan kepada masalah yang dia hadapi, tetapi tidak memfokuskan bahwa Tuhanlah yang lebih besar dari masalah yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang masalah, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masalah, ya. Seorang bayi pun pasti dia punya masalah. Bahkan seorang hamba Tuhan pun juga memiliki masalah di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bersyukurlah kalau kita ada di dalam dunia ini, kita masih memiliki masalah. Karena itulah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, bahwa permasalahan yang kita hadapi itu kita tidak berjalan sendiri. Kalau kita hanya memfokuskan diri kita kepada masalah itu, dan ketika kita melihat bahwa masalah itu besar sekali, sehingga itu akan membuat kita itu tidak berdaya, sehingga kita itu tidak memiliki suatu semangat ketika menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar untuk merubah pikiran kita, ya, merubah konsep pikiran kita tentang masalah. Walaupun masalah itu besar kita hadapi, kita harus memiliki pikiran yang mengatakan bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kalau kita terus memandang Tuhan, maka itu akan memberikan semangat untuk kita boleh menjalankan hari-hari kita. Walaupun permasalahan itu berat, tapi kalau bersama dengan Tuhan, percayalah Tuhan itu akan pasti menolong kita. Ya, seperti dalam firman Tuhan digambarkan tentang seorang yang lumpuh. Ketika seorang lumpuh ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, di bait Allah, pada saat itu ya ada 4 orang yang memompongnya, ya, menumpongnya. Kemudian dibawalah orang lumpuh ini di hadapan Tuhan, ya. Namun di dalam perjalanannya ketika mereka ingin masuk di dalam bait Allah, begitu banyak orang yang berkerumunan di sana, ya, sehingga 4 orang ini tidak berputus asa, ya, walaupun dia mengalami kesulitan untuk masuk membawa orang lumpuh ini, tapi mereka punya semangat, ya, semangat bagaimana caranya agar orang lumpuh ini boleh disembuhkan oleh Yesus pada saat itu. Apa yang dilakukannya? Ya, mereka kemudian naik di atap, ya, di atap, kemudian mereka tarik, ya, orang lumpuh itu sampai di atas, kemudian mereka buka, ya, bagian atap bait Allah itu, kemudian mereka dengan semangat menurunkan, ya, orang lumpuh itu pas di hadapan Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada mereka, ya, apa yang Yesus lihat yang dilakukan oleh 4 orang ini? Yesus sangat bersyukur. Karena apa? Karena mereka dengan semangat mau membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan, bangkitlah, ya, pulanglah bahwa engkau telah sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, begitu juga ketika kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan sesuatu hal yang semuanya berjalan dengan baik, ya, sesuatu yang berjalan dengan lancar, tidak, ya. Pasti
ada kerikil-kerikil yang kita hadapi. Namun kalau kita fokus kita kepada Yesus, maka kita akan pasti memiliki semangat yang luar biasa. Kemudian kedua adalah mengapa ya orang itu tidak memiliki semangat ketika dia menjalani kehidupannya. Yang kedua adalah dia hidup larut di dalam masalah yang dihadapinya. Ya, dia merasa bahwa dialah yang paling dikasihani ya karena masalah yang begitu besar, sehingga dia merasa sedih dengan masalah itu. Padahal kalau kita mau bilang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu mengerti dan memahami apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya, dia mau kita mau datang kepadanya. Dia ingin kita mengungkapkan perasaan hati kita kepada Yesus. Dia mau kita mau datang berdoa, memohon, memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya, janganlah kita berputus asa. Milikilah semangat ya di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Jangan fokus terhadap masalah yang kita hadapi, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah jangan kita larut di dalam masalah itu. Ya, kita tidak sendirian, kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya untuk supaya kita memiliki semangat ya di dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22 ini ya, sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan ya. Hanya satu obat yang dapat memberikan atau memulihkan semangat yang patah itu, yaitu di dalam ayat 22 bagian A dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Tidak ada obat yang lain selain adalah hati yang gembira. Ya, seseorang yang memiliki hati yang gembira ketika dia mengalami permasalahan kehidupannya, ya, itu akan menjadi kekuatan di dalam hidupnya sehingga dia bisa melewati hari-harinya bersama dengan Tuhan. Hati yang gembira ini merupakan hati yang berasal daripada Tuhan, ya, hati yang selalu ada menolong dia di dalam apapun yang dia hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, memilikilah hati yang selalu gembira. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap terus pandang Yesus, karena Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia tetap terus ada, memberikan kepada kita kemampuan sehingga kita bisa melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita harus memiliki semangat dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Walaupun mungkin di dalam pelayanan kita banyak orang-orang yang tidak senang dengan kita, tapi kalau kita memiliki fokus di dalam kita mengatakan, Tuhan, apapun yang saya lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Maka pelayanan seberat apapun yang kita hadapi itu akan memberikan suatu sukacita kita dalam melayani Tuhan, dan itu akan membuat kita merasa bahagia, merasa sukacita boleh melayani Tuhan di dalam kesulitan, di dalam permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah ya semangat itu akan tetap terus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap terus bersukacita di dalam Tuhan, dan percayalah bahwa kasih Tuhan itu akan tetap terus ada, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan diri kita sendirian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami mengikuti Tuhan tidaklah mudah. Terkadang kami merasa putus asa, terkadang kami merasa tidak berdaya Tuhan. Tapi kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali kepada kami bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, yang boleh memberikan kepada kami semangat untuk kami tetap terus menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu mendampingi kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau
selalu memberikan kekuatan bagi kami hingga kami boleh melewati hari-hari kami. Kesulitan apapun, pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.